Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Ada berbagai macam cara atau metode dalam mengasuh anak atau parenting. Nah, salah satu metode parenting yang kebanyakan dipakai atau dilakukan oleh orang Asia adalah tiger parenting. Apa itu tiger parenting? Tiger parenting adalah pola asuh yang mengacu pada metode pengasuhan yang ketat dan otoriter. Biasanya metode parenting ini dilakukan supaya anak-anak mereka menjadi anak yang unggul dan pintar, berprestasi dan membanggakan orang tua tersebut. Masih bersama dengan narasumber kita Pastor Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka, shalom semuanya. Iya nih Bu, metodenya namanya tiger ya. Serem ya. Kayak tiger gitu ya. Ini kebanyakan dilakukan oleh orang Asia supaya anaknya itu berprestasi. Nanti kalau sudah bekerja punya karir yang prestisius, mungkin jadi dokter, jadi insinyur atau apa gitu yang prestis, sehingga balik lagi membanggakan kedua orang tua mereka, tetapi mengorbankan anak tersebut gitu ya, karena harus belajar dan nggak punya teman atau nggak punya waktu bermain, karena balik lagi kamu kalau mau jadi pintar, mau punya prestasi unggul harus belajar gitu ya. Bagaimana menurut Ibu dan juga bagaimana pandangan dari firman Tuhan mengenai pola asuh daripada tiger parenting ini, Bu? Iya. Dari namanya aja udah serem ya. Tiger ya. Berarti kalau dia mengambil nama tiger berarti menyamakan dengan binatang ya. Iya. Menyamakan gaya hidupnya binatang. Ya, terus terang sudah jelas pasti berbeda dengan manusia. Dan kalau dilihat dari ini belum kita belajar atau dari firman Tuhan, tapi dengan tiger parenting itu aja sudah tidak sesuai dengan manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang serupa dengan gambarnya. Ya, tentunya pasti sudah keluar jalur daripada firman Tuhan. Ya, apalagi tadi setelah dijelaskan BK semuanya dari ujung pertamanya kayaknya baik ya. Oh, kayaknya mendidik anak kayaknya bagus ya, supaya anak itu menjadi prestasi dan bagus dan ini, tetapi ketika dilihat lagi sampai di endingnya tujuannya hanya supaya nama baiknya orang tuanya aja. Iya. Hanya supaya tidak mempermalukan orang tuanya aja, seperti itu. Nah, ini tentunya tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan Allah Bapa. Ya. Pendidikan di dalam rumah tangga itu sudah Tuhan ajarkan sejak awal ya. Memang ketika manusia diciptakan sebagai anak dan Bapa yang menciptakan adalah Bapa, sudah dididik dengan parenting yang bukan dari konsep-konsep dunia, tapi dari kerajaan surga. Di mana dididik langsung oleh yang menciptakan, diasuh langsung dengan Allah Bapa itu sendiri dan dipenuhi dengan kasihnya. Ya, dasarnya dari semua adalah kasih. Kasih Bapa itu yang kekal. Itu adalah fondasi dari parenting yang dialami oleh Adam dan Hawa pada saat itu. Sebelum jatuh dalam dosa ya. Mereka begitu disediakan semuanya. Ya, bahkan sebelum mereka dilahirkan katakanlah. Diciptakan ya kan. Semua sudah disediakan. Taman, isinya semuanya, nanti apa yang akan dimakan oleh manusia ini sudah disediakan semuanya. Nah, itulah parenting dari kerajaan surga, sudah tersedia semuanya. Dan ketika semuanya sudah bertumbuh, sudah tersedia, baru Tuhan Allah Bapa itu menciptakan manusia dengan kasih-Nya. Ya. Tentunya ketika diciptakan dengan image-nya serupa dengan gambarnya, itu sudah merupakan kasih. Gambarnya bukan gambar tiger. Tuhan berbeda lagi, menciptakan binatang dengan menciptakan manusia sangat berbeda. Ya. Dan Tuhan tidak mengajarkan kepada Adam dan Hawa bagaimana binatang itu mengasuh anak-anaknya, tidak. Langsung dia sendiri yang mengasuhnya. Nah, ini yang memang setelah manusia jatuh dalam dosa,
itulah yang image-nya tuh dirusak oleh iblis, sehingga konsep pikirannya mereka itu sudah terputus dengan Bapa dan mereka mencari-cari sendiri. Ya, sampai akhirnya kebingunganlah mereka bagaimana caranya harus mendidik anak. Ya, kalau mereka mau mengenal firman Tuhan, ada di sini semua. Ya. Kita buka di dalam Efesus ya. Efesus 6. Efesus 6. Nah, ini Tuhan sudah aturkan ordernya, urutannya. Ya. Perintah urutannya itu adalah pertama kepada anak, bukan kepada orang tua, kepada anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji-janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Lalu dilanjutkan, dan kamu bapak-bapak, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Kalau dia mengajar dengan tiger, parenting dengan tiger, berarti nggak sesuai dengan ajaran Tuhan. Ya. Tentunya akan membuat anak-anak ini menjadi kepahitan. Akan membuat anak-anak ini jadi juga nantinya akan menjadi tiger juga, mungkin seperti itu. Nah, kalau kita bicara tiger itu hanya pakai insting. Binatang itu mempunyai insting, tidak memiliki kasih, tidak ada roh Allah, hanya insting, naluri. Ya. Suatu saat ketika naluri laparnya itu melebihi daripada dia melihat, oh itu bapakku, oh itu ibuku, oh itu anakku, bisa dimakan sendiri. Karena dia hanya bergantung kepada insting, naluri. Nah, naluri ini bisa mana yang lebih unggul. Pada saat itu kelaparannya dia nggak peduli siapa teman, siapa orang tua atau siapa, bisa dimakan. Bahkan anaknya juga bisa dimakan sendiri. Nah, itu binatang. Nah, makanya tidak bisa memakai konsep binatang di dalam kehidupan manusia dong, kayak gitu. Ya, even though itu cuma katakanlah nama, tetapi kalau kamu sebagai nama itu berarti kamu menuju ke sana, ya kan? Nah, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan dikatakan anak-anak. Nah, seorang orang tua sebelum jadi orang tua harus jadi anak dulu. Bagaimana dia bisa menjadi orang tua yang baik selama dia tidak menjadi anak yang baik? Dia jadi anak dulu. Makanya di sini perintahnya adalah, hai anak-anak, taatilah kedua orang tuamu, hormatilah ayah ibumu. Nah, dari anak ini kita dididik untuk mentaati orang tua, menghormati ayah ibu. Demikian juga Adam dan Hawa. Pada waktu itu mereka sebagai anak. Semua dari anak. Tidak ada yang langsung dari orang tua. Semua berasal dari anak. Dan orang tua yang mendidik anak tadi, yang memberikan supaya prestasi, supaya unggul, itu juga dari anak kan? Ya. Kenapa kok mereka bisa begitu? Karena dia juga tidak masuk dalam suatu ajaran atau parenting yang sesungguhnya, yang sebenarnya dari firman Tuhan. Dan dia hanya repeat, mengulang lagi. Apa yang mereka terima dari orang tuanya dulu-dulunya, mereka teruskan ke bawah. Itu kebiasaannya seperti itu. Iya, betul. Ya. Dan kalau mereka mengalami hal yang jelek, biasanya mereka meneruskan juga. Tidak mencari solusi, kenapa ya kok ini jelek ya? Kenapa kok ini jelek? Atau tidak marah kepada orang, tapi mencari kebenaran dalam firman Tuhan. Nah, secara firman Tuhan jelas di sini bahwa yang harus nomor satu adalah anak-anak ini yang harus menghormati orang tua. Yaitu sebagai orang tua, engkau sebagai anak harus menghormati orang tua terlebih dahulu. Taat. Nah, barulah anak-anakmu itu akan taat. Dan ketika kamu sudah dewasa menjadi orang tua, jangan semena-mena kepada anak. Di sini katakan dari firman Tuhan kepada, hai bapak-bapak, janganlah apa? Sakiti, bangkitkan amarah di dalam hati. Artinya menaruh akar pahit di dalam anak. Ya, dengan tadi didikan mereka yang ngawur, yang keras, yang semuanya itu bisa membuat orang akar pahit. Tidak sesuai. Di sini katakan didiklah. Mungkin didik dengan keras, tetapi dengan ajaran dan nasihat daripada Tuhan sangat berbeda. Ya.
Tentunya setelah setiap orang tua yang sudah bertobat, yang sudah memiliki hubungan yang benar, yang baik dengan Tuhan Allah Bapa, yang sudah dipulihkan, manusia rohnya yang sudah dipulihkan tentu tidak akan memakai konsep-konsep seperti itu. Karena itu bukan dari Tuhan. Iya, Bu. Karena memang ya apa ya? Bukan dari Tuhan ya, caranya juga gitu ya. Dan aku juga banyak membaca gitu ya dan melihat kasus yang nggak baik tentunya dikarenakan pola asuh daripada tiger parenting ini ya Bu ya. Kalau dulu tuh ada namanya lumayan terkenal gitu ya ceritanya, kalau yang suka ngikutin crime story gitu ya, itu ada Jennifer Pan. Dia itu seorang Vietnam yang keluarganya pindah ke Kanada, dan pola asuh dari orang tua Jennifer adalah tiger parenting, dan Jennifer nggak sanggup belajar terus dan akhirnya dia di DO gitu ya dari kampusnya, dan karena nggak kuat lagi akhirnya ia tidak mengakhiri hidupnya, enggak, tapi dia mengakhiri hidup dari kedua orang tuanya, papa mamanya, dengan sadis. Dan juga kalau aku baca tuh brutal banget gitu ya Bu ya. Bahkan ada juga di Korea gitu ya, anak kecil yang masih SMP gitu ya, karena dapat 9, mamanya mau 10, dia dapat 9. Aku dapat 6 aja, matematika udah bersyukur gitu ya. Tapi ini cuma dapat 9 instead of 10, dipukulin, dan itu berkali-kali sampai dia nggak kuat anak ini, dan akhirnya pada mamanya lagi tidur ya dilakukan juga lah gitulah. Akhirnya, dan itu lumayan ini juga ya, kalau aku dengar gitu, aku baca itu agak-agak sadis juga gitu. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya gitu ya, anak-anak hasil pola asuh tiger parenting gitu ya. Nah, bagaimana nih Bu? Maksudnya kan pengen masa depan anaknya baik, mungkin nanti dapat pekerjaan yang prestisius, mengangkat perekonomian keluarga mungkin, tapi karena terlalu keras, akhirnya anaknya memberontak dan melakukan hal-hal yang ya tadi gitu, seperti yang tadi dilakukan ya Bu. Gimana tuh Bu? Ya karena itu ketika dia melakukan itu kan spirit ya, roh ya. Kalau dia melakukannya dengan kekerasan, tentunya dia akan mendapatkannya kekerasan itu kembali. Roh kekerasan itu ada. Dan kalau dia menabur sesuatu yang jelek, dia akan menuai yang jelek. Ya. Makanya di sini Tuhan katakan jangan bangkitkan amarah. Itu berarti menabur benih yang jahat. Ya. Ketika kau mendidik anakmu, jangan bangkitkan amarah. Artinya jangan menabur benih yang jahat. Selama dalam mendidik, kita tidak bisa menabur dengan benih yang jahat. Kita harus mendidik dengan kasih. Mendidik dengan kasih dan sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Firman Tuhan juga katakan kalau kepada orang yang dikasih ditegur, dihajar, dipukul bahkan. Kalau di Amsal katakan dengan rotan. Tapi tidak dengan amarah. Berbeda. Rotan yang dasarnya dengan kasih dan amarah itu sangat berbeda. Ya. Dan ketika dia mengajar dengan amarah, itu masuk membentuk juga amarah di dalam anak tersebut. Ya. Dan juga dia tidak sadar ketika dia menabur benih yang jahat ini, amarah sedikit semuanya, yang menurut dia katanya untuk kebaikan itu anak, ya. Tetapi dia menabur terus dengan dasar marah, dengan dasar suatu ekspektasi yang begitu tinggi, yang untuk ini hanya untuk kepuasan secara hawa nafsunya dia saja, supaya dia baik, supaya dia kelihatan jadi orang tua yang benar semuanya. Nah itu dia tidak sengaja dia membuat time bomb, ya, di mana suatu saat ada waktunya nanti itu akan meledak. Dan kalau meledak, di mana itu yang kena pertama kali adalah dirinya sendiri. Ya. Makanya Tuhan katakan jangan mendidik anak, menaruhnya di dalam hatinya dengan kebencian, amarah. Tapi didik dengan kasih dan sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Ya. Pasti ketika kita taat kepada Tuhan sebagai anak terlebih dahulu, orang tua yang sebagai anak taat kepada firman Tuhan ini tidak akan melakukan hal tersebut yang mau pakai tiger segala macam. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, kalau engkau sebagai orang tua yang menjadi anak dari Bapa di surga, engkau taat akan firman Tuhan ini, maka anakmu juga akan taat kepadamu. Itu yang akan diteruskan. Ya. Tapi kalau kamu memakai gaya dunia, apalagi dunia kebinatangan,
Ya, tentunya yang kamu hasilkan adalah binatang juga. Seperti tadi saya katakan, kalau binatang itu nggak ada kasih, insting aja. Dia sudah ditaruh insting baik dan jahat. Dia hanya lihat itu. Ini orang-orang lama-lama jahat sama jahat. Dia akan dipenuhi di dalam dirinya adalah suatu kejahatan. Ya, suatu saat dia bisa berontak, dan ketika berontak dia akan kembali memakan dan membunuhnya. Itulah binatang. Itu roh, itu spirit. Dan itu sangat bukan dari firman Tuhan. Ya, baiklah kalau memang ada seperti itu ya harusnya bertobat ya. Ya, kalau tadi Ibu bilang kan biasanya tuh karena dari atas kita digituin, nanti pas sudah punya anak kita juga memperlakukannya sama gitu ya. Karena nah gimana ya Bu ya kalau misalnya kita tuh nggak mau gitu ya, maksudnya saya sadar gitu dulu saya mungkin pola asuhnya seperti itu dan survive gitu ya, mungkin gitu ya, tapi saya tidak mau melakukannya kepada anak-anak saya nanti gitu. Nah bagaimana tuh Bu kalau misalnya mungkin ada gitu ya pendengar dari Up Close and Personal yang punya pemikiran yang seperti itu gitu Bu, tidak mau melakukannya kepada anak yang dibawanya, tapi somehow dilakukan juga gitu Bu. Ya, karena belum adanya pengakuan di hadapan Tuhan dan belum adanya pemberesan, artinya mengampuni. Yeah. Harus ada pengampunan tersebut ya. Karena yang ditanam di kita itu adalah benih ya. Benih baik, benih jahat. Nah, itu kalau benih jahat ditanam di dalam masa kecil kita oleh orang tua, itu akan tumbuh tetap. Tumbuh pohon yang jahat, yang menghasilkan buah yang jahat. Nah, bagaimana caranya? Yaitu mengakui ternyata ada kejahatan di dalam diri saya. Tetapi tidak menyalahkan lagi, tetapi meminta ampun kepada Tuhan nomor satu atas diri kita sendiri. Dan mengampuni, karena mungkin orang tua tidak memahami hal tersebut, tidak ada yang menegur, tidak ada yang memberitahu tentang hal tersebut. Dan kita mengampuni terlebih dahulu. Dengan kita mengampuni mereka dan kita memohon ampun kepada Tuhan, itu mencabut pohon yang tidak baik ini, sehingga pohon itu tidak ada lagi, dan kita harus cabut sampai seakar-akarnya. Jadi kalau kita ingat peristiwa di mana kita mengalami suatu pendidikan yang keras yang membuat kita sampai bitter ya, sampai kepahitan, nah itu harus dicabut sampai seakar-akarnya. Barulah kalau sudah bersih, tidak ada akar kepahitan, maka kamu tidak perlu berkata aku tidak akan mengulang lagi kepada anak-anakku. Itu tuh sudah tidak ada, karena sudah tidak ada benih pohon jahat itu. Sudah tidak ada. Dengan demikian ketika kamu memiliki keluarga, kamu tidak akan lagi melakukan pendidikan seperti yang pernah engkau alami. Tapi sebelum engkau cabut kepahitan di dalam dirimu, itu akan terus repeat order, akan terus terulang lagi. Walaupun mulutmu berkata aku nggak mau, tapi karena masih ada akar kepahitan. Nah, itu harus dibereskan terlebih dahulu. Bila orang tua di atasmu masih ada kesempatan untuk mengampuni, untuk memohon ampun ya. Itu ada kesempatan. Tapi kalau sudah tidak ada, sudah meninggal, tetap bisa mengakui di hadapan Tuhan dan minta Roh Kudus yang mencabut akar kepahitan itu. Mengakui terlebih dahulu bahwa memang saya kepahitan dengan orang tua saya, bahwa memang orang tua saya begini, mendidik saya begini, saya kepahitan, saya marah, saya ini. Nah, kita akui di hadapan Tuhan dan tolong Roh Kudus cabut. Nah, Roh Kudus yang akan melaksanakan sampai tidak ada akar kepahitan, kebencian, dendam. Maka itu lepas, bersih, dan ketika engkau menjadi orang tua, gak perlu engkau berkata aku gak akan ngulang lagi, karena engkau sendiri sudah lupa. Engkau sendiri tidak mengingat itu sebagai sesuatu penderitaan, sebagai sesuatu yang mengancam dirimu, sebagai sesuatu yang jahat. Tapi engkau belajar dari itu. Apa yang baik engkau ambil, yang benar engkau ambil. Dan ketika engkau mendidik anakmu, pasti sesuai dengan perintah daripada Tuhan itu. Tidak akan melakukan dengan emosi. Iya kan, sesuai dengan firman Tuhan gitu ya Bu ya. Di dalam Alkitab udah banyak banget gitu ya cara bagaimana kita menjadi anak dan juga bagaimana kita sebagai orang tua tadi di Efesus ya. Bagaimana kita sebagai orang tua dan bagaimana kita sebagai anak gitu ya. Nah, kalau misalnya dari POV nih orang tuanya nih Bu ya yang menerapkan metode Tiger Parenting nih. Apa sih yang harus dilakukan gitu ya sesuai dengan firman Tuhan
Dan juga dari POV sang anak yang tadi aku bilang, dia diasuh dengan cara yang keras, apa yang harus dilakukan gitu, sehingga tidak ada kejadian Jennifer Pan selanjutnya gitu ya yang terjadi gitu ya Bu. Ya. Nah, yang lebih baik adalah dari anak tersebut. Karena menurut order dari perintah Tuhan, nomor 1 perintahnya adalah kepada anak. Hai anak-anak, taatilah dan hormatilah orang tuamu. Titik. Tidak ada kalau orang tuamu baik, kalau orang tuamu jahat, tidak perlu dihormati. Kalau orang tuamu kejam, kamu tidak perlu menghormati. Tapi perintah Tuhan adalah, hai anak-anak, hormati, taatilah kedua orang tuamu. Hanya itu saja, supaya umurmu panjang, supaya kamu diberkati. Artinya sekalipun engkau memiliki orang tua yang mungkin menurut pemikiranmu jahat, menurut pemikiranmu, dan memang dia melakukan kejahatan, dia mengajarmu dengan keras dan sampai kamu mengalami kepahitan. Nah, di sisi anak ini yang terlebih dahulu yang harus mengakui kepada Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus, memohon ampun kepada Tuhan dan memohon pertolongan Roh Kudus untuk mencabut akar-akar kepahitan dan mengampuni kedua orang tua mereka. Dari anak tersebut nomor 1. Lalu kemudian dengan perubahan dari anak ini, ya, yang tetap menerima, mengampuni orang tua yang seperti itu. Ya, anak kan bertumbuh, tidak mungkin kecil terus. Maka anak ini sudah tidak ada lagi niat untuk membalas. Tidak ada lagi niat untuk membalas dendam atau membenci, malah mengasihi, malah memelihara, malah menolongnya. Dan saya percaya dari sudut orang tua, ketika melihat anaknya begitu, saya percaya akan dijamah oleh roh kasih dari Roh Kudus. Sehingga mulai dia bertanya, atau dia bisa Tuhan sadarkan untuk bertobat, minta ampun kalau dia selama ini salah. Jadi yang terbaik adalah dari anak tersebut. Nah, tetapi dari orang tua juga bisa. Dia juga sebagai seorang anak, mungkin dia mengalami di atas-atasnya itu juga tetap demikian. Jadi bisa paham ya, sekarang sebagai orang tua, kalau engkau pernah mendapatkan peristiwa yang sama yang engkau lakukan pada anak-anakmu, minta ampun terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan akui bahwa orang tuamu melakukan demikian, dan engkau mengampuni apa yang mereka lakukan. Dan kalau masih ada, berarti bersyukur masih ada kesempatan untuk memperbaiki, menabur benih kasih kepada mereka, menabur benih yang benar kepada mereka. Sehingga mereka juga menerima hasil benih yang benar. Dan mereka juga bisa mungkin dijamah oleh Tuhan. Dan kau juga bisa melakukan kembali lagi apa? Menabur benih yang benar kepada anakmu. Jadi semuanya harus ikut seperti yang Tuhan orderkan. Sebagai anak dulu semuanya. Iya, karena pada dasarnya kita juga sebelum jadi orang tua, dulunya jadi anak. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama PK. Ya, kita mau belajar hari ini gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh banget ya dilayangkan di Instagram kita @menara_doa_jakarta_official. Baik, sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.